Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang nyebelin buat semua orang. Nggak tahu ya, mungkin nggak semua orang, tapi buat sebagian orang yang merasa diuntungkan dengan adanya ini mungkin sangat senang gitu. Kita ngobrolin yang kemarin baru beberapa hari disahkan, ngomongin RKUHP yang disahkan jadi KUHP. Kita ngobrol sama teman kita yang kalau lo ngobrol sama dia kayaknya banyak ngomongnya, banyak taunya gitu. Dan dia salah satu yang menentang juga ya, sebagai warga sipil lah. Kita ngomongin warga sipil aja. Kita warga sipil yang coba bersuara gitu. Siap. Kita ngobrol bareng sama Hari. Dan yang tadi kita udah sebelum take ya, itu udah banyak ngobrol-ngobrol soal KUHP dan menarik gitu. Kita mungkin teman-teman juga pengen tahu lah sebenarnya kira-kira apa sih yang mungkin pertanyaan awal ya, yang sebenarnya tadi gue juga udah tanya ya sebelum kita ngobrol sekarang gitu. Sebenarnya menurut lo ya, apa sih yang ada di pikiran mereka nih, baik pemerintah maupun DPR yang memang apa ya, kayak punya niatan lebih gitu buat ngegolin? Karena kalau teman-teman ingat ya, di 2019 itu sempat udah ada naik gitu isu yang mau mengesahkan RKUHP, tapi akhirnya gak jadi gitu kan. Pak Jokowi menjadi pahlawan dalam tanda kutip. Dan akhirnya tiba-tiba di 2022 nih akhirnya jadi nih KUHP. Nah itu gimana tuh? Oke. Halo teman-teman. Kalau membaca pertanyaannya terus bisa disimpulkan dari pertanyaannya Nobi, Jokowi sedang tidak jadi pahlawan hari ini. Begitu kan? Iya. Kalau melihat ini dari kacamata ini ya, sipil gitu ya. Gue sebagai sipil gitu yang memang punya aktivitas gitu ya. Aktivitasnya salah satunya adalah bersuara, entah itu dalam tulisan, entah itu dalam lisan, atau menyampaikan gagasan atau aspirasi. Gue juga jadi ngeri gitu ya belakangan ini. Ngelihat bagaimana RKUHP yang sekarang jadi KUHP itu bisa saja menambah beban gitu, misalkan dari Undang-Undang ITE gitu. Oke. Undang-Undang ITE mungkin capaiannya hanya dalam ranah visual, medsos media, dan macam ya, sosial dan semacamnya gitu, ranah internet. Nah, KUHP ini di ranah-ranah praktis gitu. Oke. Ranah-ranah kehidupan kita sehari-hari gitu. Semisal kita lagi ngobrol di warung kopi gitu, kita nggak tahu ada siapa aja di warung tiba-tiba kopi. tukang warkopnya Intel gitu kan. Tukang bakso. Kayak kemarin kan wartawan kan 14 tahun tiba-tiba polisi. Tiba-tiba polisi itu kan juga jadi problem gitu. Kita nggak tahu, hari ini kita nggak mungkin screening orang di sekitar kita ketika kita mau ngomong. Nah itu akhirnya menghadirkan ketakutan sebenarnya. Oke. Jadi persoalannya bukan kita dimediasi dulu kok, kita perlu ada klausul ini kok, kita perlu ada klausul ini, bukan soal itu. Tapi ketika perasaan yang dihajar langsung karena klausulnya nggak jelas, terus implementasinya juga kita nggak tahu kayak gimana, itu yang akhirnya menyebabkan rasa takut. Itu yang paling fundamental sebenarnya dari apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu KUHP. Mungkin di 2019 seolah-olah begitu kita ngelihat RKUHP di stop dulu deh gitu, karena ada problem, memang ada problem, belum lagi ada yang meninggal gitu ya, karena aksi reformasi di korupsi gitu. Nah seolah-olah di situ juga bisa ambil panggung politik misalkan, coba menghentikan dan menjadi pahlawan gitu. Tapi di hari ini kita juga nggak ngelihat itu. Ada itikat baik lah dari pemerintah untuk coba mengkelirkan dulu. Problemnya itu sebenarnya nggak cuma dari material, formilnya juga gitu. Kalau gue ngelihat sebagai masyarakat sipil gitu ya, yang coba pengen tahu lebih soal RKUHP dan sekarang jadi KUHP, itu ada persoalan formilnya gitu, bentuknya. Bagaimana ini nggak dibicarakan dulu di draftnya tuh baru partisipasi publiknya. Draftnya tuh nggak ketahuan banget ya. Draft 2022 di bulan Juni itu belum ada, Pak. Iya makanya. Itu kan agak bingung juga gitu. Orang mau ngeritik juga bingung apa yang mau dikritik. Iya, kita otomatis kritik yang 2019 betul, gitu. Makanya. Ya akhirnya kita nggak tahu nih bagaimana persoalan-persoalannya. Akhirnya kebuka juga dikit-dikit. Cuma kan
ketika itu dibicarakan dari awal dalam ruang konstitusi yang sehat gitu, ini bisa ketahuan nih mana yang perlu kita sesuaikan dengan hari ini seperti apa gitu. Jangan asal ngetok gitu, ataupun justru cenderung gitu kepentingan para politisi, kepentingan penguasa gitu ya, agar bisa mengontrol masyarakatnya gitu. Hukum itu tujuannya untuk menciptakan keadilan kan, bukan untuk mengontrol masyarakatnya gitu. Harusnya. Tapi menarik nih, gue ngambil satu kata kunci yang lu share dan gue kayak ngelihat beberapa buku yang mungkin gue nggak akan bilang bahwa kondisi saat ini seperti itu, tapi kondisinya kayak lu tahu mungkin ya lu jauh lebih tahu lah kayak 1984 dan segala macam gitu. Lu menciptakan satu kondisi gitu di mana negara itu benar-benar sampai bahasanya diatur dan segala macam gitu. Atau misalkan kayak buku How Democracy Die gitu, kayak misalkan nggak mungkin lo demokrasi langsung dimatiin gitu, tapi mungkin akan ada tahapan-tahapan atau cara ke sana dan segala macam. Apakah itu yang jadi semacam goals dari orang-orang yang di belakang ini gitu untuk memastikan bahwa ya tadi rasa takut itu mencengkram sampai ke masyarakat gitu, sampai ke individu gitu. Ya sebenarnya kita perlu lihat gitu ya cara penguasa gitu, melihat cara penguasa dengan apa yang dia keluarkan sebagai regulasi gitu. Nah kita kan kalau misalkan kita berpikir filosofis gitu, kehendak berkuasa itu asik Pak. Pasti kan, ya, kehendak berkuasa itu asik gitu. Jadi ketika sudah berkuasa, rasanya nampaknya gitu pengen lagi berkuasa gitu. Oh, untuk menjaga kekuasaan. Untuk menjaga kekuasaan. Nah, ini yang perlu dibatasi sebenarnya. Adanya demokrasi itu kan untuk membatasi itu. Kehendak bisa saja dilakukan, cuma outputnya bukan untuk menguasai seluruhnya gitu. Tapi bagaimana mengatur jalannya kehidupan suatu negara atau suatu kota begitu ya. Polis begitu. Nah, jadi tujuannya negara coba mengeluarkan yang akhirnya mengontrol itu memang untuk mengafirmasi bahwa kuasa ini belum bisa pindah gitu. Kekuasaan ini ngeri Pak ketika kita ngomongin kekuasaan gitu ya. Karena kalau udah kehendak untuk berkuasa akan terus berkuasa gitu. Kalau kita baca lagi cara berkuasa itu kan nggak cuma dari kita nggak bisa ngelihat oh emang dia pengen berkuasa aja, nggak bisa juga ngomong kayak gitu. Tapi perilaku atas regulasi yang hadir itu menunjukkan ke arah sana gitu. Kemungkinan memang ada kontrol, terus penyesuaian untuk sesuai kebutuhan penguasa. Akhirnya bukan partisipatif yang hadir gitu, bukan kebutuhan masyarakat gitu. Kalau gue ngeliatnya begitu. Sebagai masyarakat sipil, boleh dong. Ya tadi mungkin kalau lu sering nonton gini ya kayak acaranya Mata Najwa atau narasi itu sering banget nih kutipan ini yang gue lupa lagi, power tends to corrupt lah. Ya kan bahwa ketika lu punya kuasa itu ya memang ada arah gitu, godaan ke sana gitu dan segala macam. Nah, tapi menurut menarik nih kalau tadi kita sedikit flashback tadi bahwa apakah kondisinya di satu sisi kan ini ada satu pihak yang memang mau berkuasa terus. Tapi di sisi lain kan mau nggak mau memang harusnya di dalam konteks demokrasi memang harusnya ada perlawanan entah dari oposisi, entah dari masyarakat sipil dan segala macam yang memang nampaknya kalau di 2019 kita bisa dibilang lebih kuat dan akhirnya batal gitu kan. Tapi di 2022 lu ngeliat fenomenanya kenapa nih? Kenapa akhirnya apakah memang si berkuasanya makin kuat atau yang perlawanannya justru makin lemah atau gimana? Iya, sebenarnya nggak bisa ngelihat hitam putih gitu. Gue coba memposisikan gue nih dan coba mengafirmasi dalam koalisi masyarakat sipil gitu. Nah, ngelihatnya kan hari ini kita masih ditempa dalam COVID begitu ya. Pandemi ya. Pandemi. Ini orang-orang lagi berusaha untuk fight back gitu. Kita tahu regulasi soal COVID, kebijakan soal COVID di awal COVID itu hadir kan sembarangan banget cuy gitu. Ini bukan lagi ngurus, bahkan ya ngurus kambingnya nggak bisa kayak gitu Pak. Nggak bisa sembarangan gitu maksudnya. Kita mesti tahu gitu, orang-orang sekarang lagi fight back untuk pemulihan terkait ekonominya. Terus tiba-tiba
di saat masyarakat sedang sibuk dengan pemulihan ekonomi, dia masukin nih narasi soal KUHP. Akhirnya orang yang sibuk ngelihat KUHP itu seperti apa, ya lebih mementingkan isi perutnya, Pak. Ketimbang untuk memulihkan, ketimbang untuk mengkritisi KUHP gitu. Karena yang paling dekat itu kan dengan ekonominya gitu. Seharusnya pemerintah ngerti tuh. Warga ini sekarang lagi butuh pemulihan ekonomi. Saya coba tanya, apa pemulihan ekonomi yang sudah dilakukan? Gitu aja gitu. Okay. Biar bisa ada yang klarifikasi, ada pemulihan ekonomi yang kayak begini ya. Sudah, siapa yang dapat gitu. Problemnya orang lagi pada fokus ke arah sana gitu. Tapi tahu-tahu KUHP hadir. Maka dari itu bukan terkesan lemah sebenarnya. Pemerintah tahu orang-orang tuh lagi nggak kepikiran ngomongin KUHP gitu. Semua lagi sama-sama pemulihan ekonomi. Akhirnya dimasukin narasi soal pengesahan soal RKUHP ini gitu. Terus dilihat dari misalkan dari waktu gitu ya, RKUHP itu selalu di akhir tahun Desember. Gitu. Itu kan memang interestnya kan lagi nggak soal bukan nggak berfokus pada ngomongin negara gitu. Ada persoalan-persoalan yang memang belum selesai sebenarnya. Kita lagi menghadapi ketakutan akibat gempa 5,6 tapi Cianjur itu hancurnya begitu parah. Terus lagi konflik-konflik yang memang belum selesai. Jadi semakin banyak masalah, itu semakin enak untuk mengesahkan sesuatu, Pak, sebenarnya. Karena kita bingung, kita mau menyelesaikan yang mana dulu. Tahu-tahu buat masalah baru. Pada akhirnya ini cara berpikir politik hari ini gitu ya. Agak kacau juga ketika cara berpolitiknya begini gitu. Dan gue ngeliatnya ke arah sana sih. Semua orang lagi pada fokus pemulihan, tapi ya nggak tahu ya kenapa gitu ya. Negara tuh suka melemahkan pada saat orang mau pulih gitu. Kita bisa ngeliat lah dari beberapa hal begitu. Itu sih. Apa ya? Jadi kalau gue bisa simpulin bahwa kondisinya memang nyari momen ya. Maksudnya kondisinya ya tadi ya Desember udah lagi pada masalah, tadi lagi banyak masalah, ada musibah, kita nggak tahu juga gitu bahwa ada konteksnya. Kalau bercandanya anak-anak ini ya nggak tahu, meskipun mahasiswa kayaknya merasa dirinya di satu sisi mereka juga merasa besar juga kan ya, bahwa mereka pas pekan UAS dan segala macam gitu. Tapi ya kondisinya memang nggak tahu kenapa memang momennya selalu di akhir tahun gitu, dan kondisinya jadi apa ya? Jadi nyebelinnya adalah bahwa memang dari awal ya tadi mereka punya niatan-niatan yang apa ya, bahasa nggak baik lah gitu. Gue mau ngomong kasar nggak enak nih, nanti masuk inian tiba-tiba gitu. Ada KUHP, Pak. Jadi sembarangan Anda. Iya. Jadi niatan gitu. Tidak baik lah gitu, bahwa konteksnya bahwa akhirnya yang penting digolin. Tapi yang di satu sisi ada banyak alasan-alasan yang sering kali dipakai gitu. Kalau lo pernah lihat di medsos tuh ada banyak buzzer influencer yang bilang influencer apa buzzer nih? Buzzer influencer yang jadi buzzer. Oh ya, okay. Influencer yang jadi buzzer apa kayak buzzer? Bahwa ini KUHP ini ingin menghilangkan kolonialisme gitu kan. Ada yang bilang juga, gue mengutip lah salah satu anggota legislatif dari DPR RI bahwa ini dibagi jadi dua nih. Jadi mereka tuh positive thinking terhadap sesuatu yang memang bermasalah nih. Bahwa si bagian pertama dari KUHP ini bagus karena restoratif justice gitu kan. Karena tidak pakai mindset zaman kolonial lagi untuk menghukum aja gitu kan. Tapi memang di beberapa pasal agak bermasalah gitu. Ada juga yang memang kaum yang memang fokusnya hanya di pasal perzinaan aja gitu, yang ini bahwa kondisinya ini masuk nih gitu, bahwa kondisinya ada delik aduan terkait tadi hubungan seksual di luar nikah gitu dan segala macam. Jadi masing-masing tuh akhirnya mencari pembenaran dalam dengan kepentingannya masing-masing dan segala macam. Dan akhirnya apa ya yang lu bisa, mungkin kita saling ini aja ngobrol lah, bahwa kondisinya apakah memang ini jadi strategi mereka ya untuk memastikan bahwa bahwa orang yang memprotes itu jadi orang-orang yang tercerai berai lah, bahwa akhirnya benar juga ya gitu, ini kita udah nggak kolonialisme, benar juga ya di bagian yang ini memang bagus gitu, tapi mungkin di bagian ini jelek gitu, jadi nggak semuanya jelek gitu. Nah itu gimana? Ya, yang pertama gue mau nilai dulu bahwa ada perspektif
KUHP ini anti kolonial, sebenarnya RKUHP ini lebih kolonial daripada kolonial kalau gue lihat begitu ya. Karena ada pembaruan yang tambah parah gitu ya. Nah, terus yang kedua, kalau kita dalam lingkup konstitusi gitu ya, kepentingan itu kan boleh saja dimasukkan gitu. Kita juga nggak bisa nggak ngelihat politik sebagai ruang berebut kepentingan begitu. Nah, maka dari itu kepentingan itu dilakukan gitu. Cuma gue sepakat kalau ada yang misalkan kelompok A kepentingannya dimasukin, kelompok B kepentingannya dimasukin, kelompok C kepentingannya dimasukin. Sepakat, itu adalah buah konstitusi gitu, buah demokrasi begitu. Nah, tapi problemnya kalau ada yang masih nolak berarti ada kepentingan yang nggak masuk. Kepentingan mana yang lebih unggul, ya gue rasa kita bisa melihat lah gitu ya. Yang pandangannya konservatif itu kayak gimana memasukkan itu dalam RKUHP. Yang pandangannya anti kolonial itu kayak gimana memasukkan itu dalam KUHP. Tapi gue rasa dalam melihat kepentingan ini yang pertama cuma bagi-bagi kepentingan di lingkup politisi gitu, bukan dalam lingkup masyarakat luas. Karena masih ada yang merasa terganggu soal itu. Nah, yang kedua, selain ini hanya kepentingan para politisi, yang kedua memang para buzzer gitu ya, para influencer yang kayak buzzer itu memang punya kecenderungan membela gitu perkataan-perkataan atau hal-hal yang diucapkan para politisi yang dianggap benar gitu. Karena emang tugas dia kan sebagai influencer buzzer gitu, influencer dan buzzer. Gue nggak tahu, nggak bisa memisahkan itu gue soalnya. Karena rasa-rasanya influencer juga kayak buzzer hari ini gitu. Pro A, B, C, gue nggak tahu dapat. Dia dapat penghargaannya apalah atau apa dan lain-lain, itu udah urusan dia lah ya. Tapi seenggaknya hal itu yang mendorong masyarakat akhirnya jadi bingung. Sebenarnya bukan, sepakat juga sama ini, tapi nggak sepakat sama ini. Bukan kayak gitu Pak, gue ngeliatnya. Masyarakat dibuat bingung gitu. Bukan berarti masyarakat sepakat. Ini sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Arah itu yang nggak pernah dijelaskan. Arah kita anti kolonialisme, ya sudah ajak dong warga duduk gitu buat ngomongin kita akan menghapus kolonialisme dari RKUHP. Ini cara-cara menghapusnya. Karena kan warga tahu tuh, sepakat. Lebih transparan lah. Iya, lebih transparan lah. Warga sipil tuh dia ajak lah ngobrol. Alasannya bukan cuma, kan udah ada representasi. Lah, bukan kayak gitu cara kerja representasi. Tapi harus ada hearing antar kelompok masyarakat dan lain-lain. Itu yang perlu dilakukan. Hari ini kita dibuat bingung aja sebenarnya apa yang sudah dilakukan. Ntar tiba-tiba ada kompor listrik, ntar tiba-tiba ada apa. Tiba-tiba ada mobil listrik terus disubsidi gitu. Tahu-tahu kita nggak pernah ngelihat di Indonesia Timur nikel itu udah kayak apa gitu ya. Nggak tahu tuh masyarakat di timur gimana susahnya ngelawan pertambangan. Tambang batu baranya mulai dihilangin, tapi timbul tambang nikel kan kayak sama juga gitu. Nah, lalu itu sih sebenarnya gue ngeliatnya ya warga sedang dibingungkan aja. Nah, cara orang akhirnya diem, kenapa? Ya karena bingung. Ini lagi pada ngapain sih sebenarnya gitu? Kok gue merasa dirugikan terus ya gitu. Ya ada satu titik perlawanannya akan besar sih menurut gue kalau cara negara terus begini ya gitu. Menurut lu akhirnya, ini gue mungkin konteksnya agak tarik jauh lebih panjang dan lebih luas ya. Apa tahap, nggak goals lah, apa tahapan selanjutnya kira-kira setelah KUHP ini berlaku ya, dan kira-kira ini kan kondisinya oke, ini KUHP udah disahin. Kita mau nggak mau dalam konteks ya dalam ya memang bahwa pelaksanaan baru akan 3 tahun ke depan. Tapi kan pasti mereka kan yang punya kepentingan ini pasti akan memanfaatkan momen selanjutnya untuk menggolkan kepentingan mereka. Iya. Apa yang ada di bayangan lu kira-kira? Oke, ini KUHP next goal. Next-nya. Next goal ya sudah memenjarakan Anda semua. Next goal itu. ini ya aspirasi gue ya. Gue merasa, gue pasti bakal kena nih kalau gue terus ngomong kayak begini begitu. Bener. Ya semoga saja tahapan sosialisasi ini, ketika gue ngomong ini masih tahapan sosialisasi kan. Betul. Kan belum ya paling kalau kalau dipanggil mediasi, tapi jangan sampai diancam gitu kan.
pengennya ya. Menurut gua ketika kita ngelihat bahwa KUHP modelnya kayak gini ya sudah pasti dan barang tentu next goal-nya ketika ada sesuatu yang dirasa nggak sesuai atau nggak menurut instruksi saya itu bisa saja digunakan itu sebagai tools gitu. Problemnya tadi Pak, akhirnya kita timbul rasa takut, akhirnya kritisisme menurun tuh. Oke. Ketika kritisisme menurun ya sudah, apa yang sudah status quo ya akan terus jadi status quo tanpa memandang ini benar, ini salah, apa yang harus dilakukan secara bersama dan lain-lain gitu. Karena sudah punya timbul rasa takut gitu. Jadi makin lama makin antipati sih menurut gua. Kita bisa ngelihat aja gitu ya. Mungkin kalau kita yang tinggal di Jakarta yang medianya terus edukasinya juga well educated gitu. Itu fine-fine aja sih. Misalkan kita ngomong kayak gini, mungkin orang-orang di masyarakat kota fine-fine aja tuh. Yeah. Kita ngomong kayak gini tuh, semoga juga representasi kita, para politisi juga, para pemerintah juga fine-fine aja. Tapi di wilayah yang nggak kejamah akses itu gimana gitu. Itu kan yang perlu dilihat, penyetaraan terhadap pengetahuannya, penyetaraan terhadap hal-hal yang memungkinkan mereka nggak kena. Tahap pelaksanaannya itu akan sangat liar banget. Akan sulit itu menurut gua gitu ya, ketika hukumnya kayak KUHP gitu. Seharusnya rujuknya sampai ke sana gitu. Mungkin kita nggak tahu aja, ada yang orang sembarangan ngomong, tahu-tahu disikat gitu di wilayah mana yang media nggak masuk misalkan. Kalau di Jakarta mungkin agak lebih panas gitu. Tapi kenapa di daerah adem-adem aja itu juga jadi pertanyaan gitu kan. Sebenarnya apa mereka akhirnya sudah takut lebih dulu gitu kan? Karena ya tadi di tahapan pelaksanaannya yang akhirnya sangat liar banget. Dan jadi gue mungkin nambahin dikit lah kondisinya. Gue jadi inget satu kasus ya, di mana ada seseorang yang mengutip pernyataannya Gus Dur terkait 3 polisi ya, yang paling sering dengar lah ya. Nah itu juga, lanjut Pak. Ya misalkan, dan akhirnya kena tangkap gitu, bahwa dia menghina lembaga negara ini gitu kan, menghina lembaga negara gitu terkait pernyataan Gus Dur. Padahal beliau hanya mengutip pernyataan Gus Dur yang memang sudah ada gitu. Dari zaman dulu ya. Makanya itu dia, dan tahapan pelaksanaannya kayaknya jadi sangat liar gitu. Kayak misalkan nanti ngomongin hina pemimpin negara atau menghina martabat, apakah ngeritik itu jadi menghina lembaga negara kan jadinya... Iya. Apa indikator hina, apa indikator kritik, itu ya mesti dijelasin. Benar gitu. Misalkan lucunya kayak misalkan lu belajar soal tadi ya Marxisme, Leninisme atau ideologi lain di luar Pancasila itu nggak boleh. Tapi kondisinya mungkin kalau gue lupa deh di KUHP itu ada, seingat gue ada bahwa di tingkat di lingkup akademis itu boleh. Tapi bukunya itu nggak boleh dijual. Kita belajar dari jadi belajarnya gimana gitu. Jadi lu boleh kuliah soal belajar soal ideologi, tapi buku tentang ideologinya itu nggak boleh dijual. Iya. Anda mau skripsi tesis soal Marxis, tidak boleh. Ada bukunya, bro. Gimana? Bingung juga kan. Padahal pengetahuan. Makanya itu juga jadi bahan kritisi sebenarnya. Bagaimana implementasi Polri hari ini begitu. Cara menanggapi KUHP itu mesti dilihat menurutku. Karena ketika aparatur penegaknya nggak paham betul, itu akan sembarangan. Wadaw, ya benar kan? Benar. Saya jadi takut nih ketika Anda merasa tidak. Kita nggak nyebut instansi ya, instansi. Itu tuh mesti penegak hukum banyak. Clearin itu bagaimana penegak hukum memandang interpretasinya terhadap dari KUHP sendiri. Iya, terus bagaimana pelaksanaan dan lain-lain. Saya rasa cukup bisa dimengerti lah ya. Hal tersebut gitu. Terus terkait ideologi lain, terus perspektif Leninis, Marxisme itu nggak boleh disebarluaskan. Ya itu kan udah dari zaman dulu sebenarnya di TAP MPR gitu. Iya, tapi coba itunya interpretasi pasalnya. Iya, cuma interpretasi ke dalam implementasi para penegaknya ini juga perlu dipahami gitu. Penegak hukum paham nggak Marxisme? Jangan-jangan
lu nggak paham Marxisme, tahu-tahu mau menjarakan Marxisme. Kalau misalkan ngomongin sosialismenya Hatta atau sosialismenya Cokro Aminoto, itu landasannya Karl Marx, bro. Apakah itu nggak boleh? Itu Hatta ya? Iya kan? Hatta, kan? Ya, kita ngomongin lah Soekarno bagaimana cara berpikirnya, itu ada interpretasi. Marxisme itu ya diambilnya terinspirasi dari Marxisme. Ada pengaruhnya Karl Marx kan makanya. dalam membaca fenomena sosial. Sebagai analisis itu tajam banget memang itu membacanya. Nah, gue juga nggak kebayang, nggak pernah ya. Gue belajar hukum juga, Pak. Nggak ada pikiran yang dipenjarakan. Harusnya. Iya harusnya. Kecuali perdagangan orang, Pak. Itu asal teman-teman tahu ya. Benar-benar. Pemikiran tuh nggak bisa dipenjarain. Apalagi belum diomongin. Itu kan jadi problem. Itu dia. Saya lagi ngomongin Karl Marx nih, di kepala gitu kan. Bagaimana modus produksi misalkan dan lain-lain. Terus tahu-tahu polisi ke rumah saya nangkep. Anda ngomong Karl Marx. Lah, saya bisa apa? Iya, gitu sama kan? kayak orang bilang, kalau nggak, gue lupa deh. Kalau nggak salah ada perdebatan bahwa orang yang merencanakan makar itu tadinya ditangkap. Iya, makar juga tuh. Jadi kan kondisinya kan kalau orang makar atau orang protes pengen nurunin pemerintahan itu kan belum tentu jadi ya. Iya itu, ini juga bener. Itu kan, dan kondisinya kan banyak ya. Di Twitter tuh sorry itu saya, ini gue cuma baca di medsos ya. Turunkan Jokowi, turunkan rezim tuh banyak banget. Iya. Bahkan demo tuh turunkan. Tapi apakah mereka punya kuasa atau enggak? Menurut gue sih enggak ya. Orang cuma satu orang doang nge-tweet gitu kan dan segala macam. Apalagi warga sipil, Pak. Makanya. Tapi kecuali tiba-tiba mereka bawa senjata atau gimana, mungkin iya gitu. Tapi akhirnya ya jadi gitulah. Jadi tadi bener. Jadi pelaksanaan implementasinya ini akan sangat liar sekali ya. Kita coba lihat para penegak hukum, apakah Anda liar, apa Anda dikasih sosialisasi juga? Siap. Gitu. Nah, terakhir nih sebelum ditutup, karena produser sudah mengingatkan waktunya sudah panjang. Gak apa-apa, kita masukin aja. Terus kita habis ngapain nih? Pertanyaan yang rada berat ya, karena kondisinya gue mau ngomongin ke MK juga kayaknya kepercayaan kita terhadap MK mungkin akan sedikit menurun lah. Karena mungkin ada konflik-konflik kepentingan dan sebagainya. Konflik of interest ya. Dan bahkan terjadi tadi hakim yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah dan DPR dicopot oleh DPR dan digantikan. Mau nggak mau harus diakui bahwa ketua MK adalah kakak ipar Pak Presiden. Ya itu bagaimana itu Pak Presiden? Kakak ipar Anda di MK. Jadi gimana nih? Apa yang harus kita lakuin gitu? Bahwa apakah ya udah kan mumpung masih ada 3 tahun ya udah dinikmati aja 3 tahun ke depan dengan KUHP yang lama sampai KUHP yang baru dipakai ya udah baru kita sadar diri gitu. Ya. Atau gimana nih? Ya, gua ngeliatnya gini ya. Gua tahu sih Pak Jokowi pasti baik hati gitu menurut gua dan mampu memahami konteks yang ada di masyarakat karena Anda terpilih jadi presiden, Pak. Nah, sebagaimana daruratnya RKUHP mungkin para pemangku kuasa lah yang tahu gitu ya. Mungkin hari ini merasa nggak darurat, merasa darurat, ya itu jadi pilihan kuasa sebenarnya. Kalau kita kan warga udah bilang itu darurat gitu. Jadi cara main konstitusinya dengan mengeluarkan perpu lah begitu. Oke. Kalau secara jadi ngedorong Pak Jokowi ya? Jokowi untuk ngeluarin perpu. Tapi di sisi lain kan ada MK juga sebenarnya. Tapi apakah MK ini mampu, ketika Pak Jokowi mau ngeluarin perpu ya nggak usah ke MK. Betul. Tapi ketika Pak Jokowi nggak mau ngeluarin perpu ya otomatis kan kita ke MK. Dan kita tahu bagaimana pengelolaan MK hari ini. Ngomongin omnibus aja deh. Omnibus sudah berulang-ulang ke MK. Hasilnya apa? Kita tunggu 2 tahun. Pak ini hukum apa gitu kan? Saya juga bingung sebenarnya. 2 tahun sampai diperbaiki ya? Ini terus kita pakai jadi nggak batal, tapi pokoknya selama 2 tahun ke depan tolong diperbaikin gitu. Itu tapi nggak batal. Rada aneh gitu kan. Nah itu tuh proses-proses di MK. Kita nggak tahu juga. Kita nggak bisa mengecilkan MK juga karena kita masih percaya gitu ya. Kita harus punya sistemnya. Sistem yang ada, konstitusi yang ada, coba lagi kita benahi secara bersama-sama. Tapi yang perlu kita lakukan ya ikhtiar melawan terus sih menurut gue ya. Berjuang melawan dengan kategori resisten terhadap KUHP yang ada gitu. Bagaimana caranya ya cara-cara yang konstitusional menurut gua. Siap. Masih cara-cara yang ya walaupun kita tahu hopeless gitu ya. Karena kuncinya di kuasa, Pak. Kuncinya di kuasa. Yang megang itu kuasa gitu. Ketika kuasanya mau diajak ngobrol, ya akhirnya kita jadi bisa apakah ngobrol. mesti nunggu kuasanya berganti dulu baru bisa?
kuncinya satu Pak. Gue bilang tadi Pak Jokowi baik gitu. Pada akhirnya ya kita sampai lihat. 2024 insya Allah kita mendoakan Pak Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat. Ya kita lihat lah gitu kan. Oke. Bagaimana proses-prosesnya ya proses konstitusional juga kita lakukan sih menurut gue. Ya, banyak lah teman-teman aktivis yang coba masukin itu ke MK. Dan proses mungkin ya hari ini atau proses-proses lain gitu ya. Itu penting juga edukasi hukum sebenarnya ke masyarakat yang lebih luas gitu. Ya masyarakat sipil perlu saling berpegang tangan gitu ya. Coba mengkomunikasikan bagaimana tuh KUHP yang hari ini gitu. Jadi warga juga dapat edukasinya. Gue nggak yakin juga Kemenkumham muter ke seluruh masyarakat untuk membicarakan KUHP. Yang gue lihat sih sosialisasinya di kampus-kampus itu aja sih. Iya, sejauh kampus-kampus. Semoga ketika udah sosialisasi di kampus, mahasiswanya ngomong ke orang tua, anak-anak kayak gitu. Semoga ya. Gitu sih. Menurut gua, apalagi yang bisa dilakukan Pak? Penjara menunggu kalian ya. Kalau KUHP. Misalnya nggak bagus gitu. Kalau kita mendukung Pak Jokowi ya. Pak Jokowi, ini masa terakhir Bapak gitu kan. Siapa tahu. Ya harapannya paham lah apa yang dibutuhkan masyarakat. Atau mau menunggu setelah Oktober 2024? Mungkin aja kan. Ya semoga ini nggak ada yang dipelintir-pelintir atau kita kepelintir Pak. Atau kita nggak sadar bahwa ini salah gitu ya. Mohon maaf, pokoknya apa yang dibicarakan adalah kegelisahan gitu ya. Adalah keresahan. Kalau ada salah-salah ya dimohon maafkan. Mohon maaf. Tapi kita udah mohon maaf dulu ya sebelumnya. Iya, tapi kayaknya nggak ada salahnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, sampai ketemu. Thank you.